Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 mata kuliah UX akan mempresentasikan aplikasi prototipe dari yang bernama Yourless. Langsung saja, di sini kami beranggota 3 orang. Yang pertama saya sendiri, yaitu Bima Aji Pangestu. Yang kedua ada Miftahul Ihsan. Yang ketiga ada Nurada Liza Utami. Langsung saja kita masuk slide selanjutnya. Kita masuki latar belakang. Manusia dalam kehidupan pasti memiliki rencana kegiatan setiap harinya. Rencana yang akan dilaksanakan memiliki kegiatan, waktu, dan tempat yang biasa dibuat ke dalam bentuk catatan. Pada umumnya, dalam membuat sebuah catatan tugas maupun kegiatan masih dibuat secara manual. Dengan cara menulis catatan tentang tugas maupun kegiatan yang akan kita lakukan di waktu yang mendatang dengan menulis di buku atau hanya sekedar mengingatnya saja. Terkadang sesuatu yang direncanakan di otak manusia bisa saja jadi tidak terlaksana karena kegiatan sebelumnya berlebihan atau kelewatan waktu yang ditentukan atau sifat rupa diri sendiri. Diharapkan dengan adanya aplikasi Yourless ini dapat membantu mengurangi bahkan menghilangkan sifat berlebihan atau lupa yang ada pada diri manusia. Selanjutnya, rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang sebelumnya, maka dapat dirumuskan permasalahan, yaitu bagaimana merancang aplikasi Yourless dengan menggunakan 5 tahapan desain sprint. Selanjutnya, batasan masalah. Yang pertama ada 1. Aplikasi yang dirancang berupa aplikasi mobile. Yang kedua, aplikasi Yourless tidak menangani permasalahan keuangan. Yang ketiga, aplikasi ini dibangun dengan menggunakan tahapan dari desain sprint. Baiklah, selanjutnya yaitu understanding akan dibacakan oleh Miftahul Ihsan. Baik, saya akan melanjutkan. Di sini saya akan membahas tentang tahap-tahap desain sprint. Yang pertama itu adalah understanding. Understanding itu adalah tahapan yang bertujuan untuk menentukan masalah yang dapat diselesaikan dalam metode desain sprint. Yang pertama, masalah kami adalah kurang efisien dalam membuat catatan tugas atau kegiatan menggunakan kertas atau buku, menimbulkan beberapa masalah apabila hilang atau rusak. Kurang adanya fitur atau alat pembantu dalam mengingatkan catatan kegiatan yang akan datang. 3. Sulit untuk menampilkan data digital. 4. Tidak adanya kategori catatan untuk membantu memprioritaskan sesuatu. Berdasarkan permasalahan tersebut, maka didapatkan ide-ide dan tantangan untuk aplikasi Yourless, yaitu aplikasi dibangun dalam bentuk mobile. 2. Aplikasi memiliki fitur tanpa catatan, edit catatan, ataupun hapus catatan. Memiliki jadwal dan juga pengingat apabila dapat melampirkan lampiran dalam catatan seperti foto, audio, dan juga dokumen. Aplikasi dapat membuat kategori untuk catatan seperti kerja, kantor, belanja, dan lainnya untuk memprioritaskan sesuatu. Aplikasi ini harus dapat membuat pengguna merasa mudah dan puas dalam menggunakan aplikasi ini. Yang kedua adalah Diverse. Di sini Diverse kami membuat dalam bentuk Affinity Map. Di sini untuk ide-ide ide-idenya adalah seperti ini yang kami buat dalam Affinity Map. Dari Bima Aji, yang pertama itu dia memiliki ide aplikasi ini dapat dijalankan di Android, iOS maupun web. Yang kedua, tidak hanya sekedar membuat catatan, tetapi juga membuat catatan penting. Yang ketiga, dapat memanajemen kategori untuk catatan. Yang kedua adalah saya sendiri, membuat kategori untuk catatan. Aplikasi dapat melakukan kolaborasi. Aplikasi Android, iOS, dan web saling terhubung. Yang ketiga, ada Liza Utami. Aplikasi dibuat berbasis mobile. User bisa login dengan menggunakan akun Google, Facebook, atau mendaftar langsung untuk dapat mengakses aplikasi Yourless. Ini bertujuan agar user dapat selalu menggunakan aplikasi, bahkan ketika smartphone mereka sudah rusak atau terganti. Aplikasi memiliki fitur pengingat untuk dapat mengingatkan kembali kegiatan atau tugas yang akan dilakukan.
Selanjutnya adalah Converse. Di sini pada halaman profile, user diharuskan untuk login. Login di sini bisa dilakukan dengan berbagai cara. Bisa login lewat Google, lewat Facebook, atau lewat akun sendiri. Selanjutnya, user juga bisa langsung dapat mengakses profilnya. Di situ dia bisa mengedit profile. Di situ juga dia bisa melihat catatan pribadinya. Selanjutnya adalah fitur catatan. Fitur catatan di sini berisi catatan dan tambah catatan beserta pengingat dan jadwal, hapus catatan, edit catatan, dan nantinya akan berakhir di list catatan hari ini. Jadi pada halaman dashboard atau halaman utama akan berisi list catatan hari ini. Selanjutnya, pada halaman jadwal, kita bisa memilih tanggal yang ingin dilihat catatannya. Jadi kalau misalnya kita memiliki catatan pada semalam, kita bisa melihat catatan kita. Selanjutnya ada pula fitur pengingat, yaitu mengubah dan menambah pengingat. Pengingat ini juga akan berbentuk seperti alarm. Jika misalnya dia akan diingatkan jika sudah waktunya. Jadi pengingat itu dibuat pada saat menambah catatan. Selanjutnya adalah demo prototype yang akan dilanjutkan oleh Nur Ada Liza Utami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Ada Liza Utami akan melanjutkan pembahasan tahapan desain sprint selanjutnya, yaitu tahapan prototype dan juga validate atau tes dari aplikasi Yourlist. Di sini saya akan membahas tahap prototype terlebih dahulu. Di tahapan prototype ini adalah implementasi dari tahapan sebelumnya, yaitu tahapan converge. Kemudian berikut ini merupakan prototype dari aplikasi Yourlist. Untuk halaman awal dari aplikasi Yourlist adalah halaman login. Di sini, user dapat login dengan menggunakan Google, Facebook, ataupun dapat membuat akun baru. Di sini saya mencontohkan untuk login menggunakan akun Google. Di sini kita memilih akun Google, kemudian kita memasukkan sandi atau password. Berikutnya kita akan langsung masuk ke dalam aplikasi Yourlist. Aplikasi Yourlist ini memiliki beberapa fitur atau menu-menu, yaitu yang pertama ada kategori, kemudian ada fitur catatan, kemudian ada fitur jadwal, kemudian ada fitur pengingat, dan juga fitur saya, yaitu ringkasan catatan kita yang kita buat. Untuk fitur kategori, di sini kita juga dapat memanajemen kategori dengan menekan ikon manajemen kategori. Di sini kita dapat membuat, mengedit ataupun menghapus kategori. Di sini saya misalkan kita akan membuat kategori baru dengan menekan ikon tambah, kemudian kita buat kategori misalnya belanja, kemudian kita simpan, maka otomatis kategorinya tertambah. Kemudian apabila kita ingin mengedit kategori, misalnya saya ingin mengedit atau menghapus kategori kerja, kita hapus, maka otomatis kategori kerja berhasil terhapus. Kemudian untuk menu catatan, untuk kategori hari ini adalah tugas-tugas yang kita buat hari ini. Kemudian untuk selesai, ini adalah daftar tugas yang selesai pada hari ini. Kemudian untuk menambah catatan, kita dapat menambahnya dengan menekan ikon tambah. Kemudian kita bisa menambah catatan, kita buat catatan di sini. Kemudian kita bisa menentukan batas waktunya, kemudian bisa menentukan waktu dan pengingat. Untuk kemudian kita dapat mengulangi tugas.
Kemudian kita juga bisa memberikan kategori tugas, kemudian kita dapat memberikan lampiran. Lampiran ini bisa dalam bentuk dokumen, foto, ataupun audio. Saya tambah catatan, misalnya catatan tentang belanja bahan pokok, yaitu beras, telur, dan sebagiannya. Saya tentukan batas waktunya. Batas waktu ini akan dijadikan sebagai jadwal, yaitu tanggal 15 bulan 7 2021. Kemudian saya menentukan waktu dan pengingatnya adalah jam 8 pagi. Kemudian untuk ulangi tugas saya tidak ulang. Kemudian kategorinya saya masukkan ke kategori belanja. Untuk lampirannya tidak saya tambahkan. Kemudian kita klik simpan. Nah, otomatis catatan yang kita buat masuk ke kategori hari ini. Kemudian kita dapat melihat jadwal. Di sini akan terlihat jadwal yang ada pada tanggal 15. Di mana tadi kita telah membuat catatan. Untuk tanggal 15 kita dapat melihat tugasnya dengan menekan tanggal tersebut. Nah, di tanggal tersebut kita dapat melihat jadwal atau catatan kita, yaitu belanja bahan pokok. Ada batas waktunya, waktu pengingatnya juga ada. Kemudian untuk fitur pengingat, ini adalah fitur pengingat dari catatan yang kita buat tadi, di mana pengingat ini akan mengingatkan di jam 8 pada tanggal 15 bulan 7 2021. Kemudian untuk menu saya atau fitur saya, untuk ringkasan catatannya masuk ke kategori catatan belum selesai. Kemudian kita kembali ke catatan. Apabila catatan sudah selesai, kita dapat menceklistnya. Otomatis masuk ke kategori selesai. Untuk jadwalnya, apabila catatan sudah selesai, maka jadwalnya akan otomatis terhapus. Untuk pengingatnya juga otomatis terhapus. Kemudian untuk saya masuk ke ringkasan catatan untuk catatan selesai. Apabila kita tidak jadi selesai atau tugas tidak selesai, maka kita juga dapat mengembalikannya lagi dengan menghapus checklistnya, dan otomatis kembali lagi tugasnya. Jadwalnya juga kembali, pengingatnya juga kembali, dan catatan belum selesai, dan ringkasan catatannya juga kembali ke catatan belum selesai. Baiklah, itu tadi beberapa fitur dan menu dari prototype aplikasi Your List. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tahap terakhir, yaitu tahap validate atau tes. Dalam tahapan validate atau tes ini juga terdapat dua tahapan, yaitu yang pertama user testing, dan yang tahap kedua adalah analisa hasil dari user testing. Untuk user testing, kita dapat melakukannya menggunakan metode user experience questionnaire dengan memberikan kuesioner kepada responden. Di sini kita membuat user experience questionnaire dengan menggunakan bantuan dari Google Form. Kemudian user dapat mengisi atau memberikan nilai terhadap prototipe yang telah diberikan kepada user atau pengguna. Kemudian hasil dari kuesionernya dapat kita lihat. Kemudian nilai ini akan kita analisa untuk mendapatkan hasil dari user testing. Untuk selanjutnya yaitu analisa user testing, kita dapat menggunakan bantuan dari Microsoft Excel untuk menghitung atau menganalisa hasil dari user testingnya. Jadi nilai yang sudah diberikan responden tadi, sebanyak 15 responden, kita masukkan nilainya ke dalam data. Setelah itu untuk melihat result atau hasilnya, kita dapat melihatnya pada result. Hasil yang didapatkan untuk rata-rata nilai per itemnya, rata-ratanya lebih dari 1. Untuk lebih jelasnya dapat kita lihat pada benchmark. Nah, didapatkan hasil sebagai berikut.
Untuk daya tarik masuk ke dalam kategori excellent, untuk kejelasan masuk dalam kategori good, untuk efisiensi masuk ke dalam kategori good, kemudian untuk ketepatan masuk ke kategori above average atau di atas rata-rata, kemudian stimulasi masuk ke kategori excellent, dan kebaruan masuk ke dalam kategori excellent. Di sini juga kita bisa lihat grafiknya. Baiklah, itulah tadi tahapan prototype dan validate atau tes dari aplikasi Your List. Baiklah, setelah melakukan tahapan desain sprint untuk aplikasi Your List, didapatkan kesimpulan dan juga saran. Untuk kesimpulan yang berdasarkan hasil analisa melalui user testing yang dilakukan terhadap aplikasi Your List, maka didapatkan kesimpulan sebagai berikut. Yang pertama, aplikasi ini dapat memudahkan pengguna untuk membuat catatan harian. Yang kedua, pengguna dapat menambahkan catatan harian dan tugas yang akan dikerjakan. Dan yang ketiga, penggunaan aplikasi yang mudah, kemudian tampilannya juga indah, sehingga dapat digunakan oleh siapapun. Untuk sarannya oleh pengguna, yaitu diharapkan dapat dikembangkan lagi, sehingga aplikasi Your List ini memiliki fitur yang lengkap dan cakupan aplikasi ini lebih luas. Baiklah, sekian presentasi dari kelompok 5 mengenai tahapan desain sprint dari aplikasi Your List. Saya ucapkan terima kasih. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.